Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah hari Minggu terakhir tahun 2024. Khusus bagi Bapak, Ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Minggu 29 Desember 2024 pukul 9.00 WIB dan pukul 18.00 WIB merupakan ibadah hari Minggu terakhir tahun 2024, sekaligus merupakan ibadah peraliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Ibadah akhir tahun 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Ibadah Tahun Baru Rabu 1 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00 WIB. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan ibadah minggu pertama. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 22 Desember 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp16.705.000, syukur sebesar Rp14.553.500, persepuluhan sebesar Rp5.509.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.292.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 22 Desember 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp4.060.000, syukur sebesar Rp247.000, persepuluhan sebesar Rp540.000 dan sarana fisik sebesar Rp829.000. Penerimaan kolekta ibadah persiapan Natal Selasa 24 Desember 2024 pukul 16.00 WIB sebesar Rp21.666.000, syukur sebesar Rp2.651.000 dan persepuluhan sebesar Rp1.510.000. Penerimaan kolekta ibadah persiapan Natal Selasa 24 Desember 2024 pukul 19.00 WIB sebesar Rp49.304.000, syukur sebesar Rp7.418.000 dan persepuluhan sebesar
Rp950.000. Penerimaan kolekta ibadah Natal pertama Rabu 25 Desember 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp29.717.000. Syukur sebesar Rp6.243.000 dan persepuluhan sebesar Rp620.000. Penerimaan kolekta ibadah Natal kedua Kamis 26 Desember 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp4.471.000 dan syukur sebesar Rp300.000. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Nyonya MM Hendricks Ririmase. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel dan Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Echa Parera. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian GPM nomor 8 bait 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 288. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah hari Minggu terakhir tahun 2024 saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 29 Desember 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. God.
Selamat pagi saudara-saudara jemaat semua dan shalom. Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Penolong kita hingga tiba di minggu terakhir tahun ini adalah Tuhan Allah Sang Pemberi Hidup. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang menjamin dan menebus kita. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kita telah melewati berbagai tantangan kehidupan di sepanjang tahun ini. Maka ibadah di hari Minggu terakhir tahun 2024 ini kita dasari dalam kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Kita menyanyi saat ini paling indah. Saat ini saat paling indah, kami datang menyembahmu Tuhan. Kami rasakan berkat-Mu melimpah dalam hidup ini ada sukacita. Puji syukur, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak terasa kita telah tiba di hari Minggu yang terakhir di bulan Desember tahun 2024. Tak lama lagi kita akan tiba di akhir tahun ini. Nuansa Natal yang masih tetap terasa mengingatkan kita tentang kasih Allah yang besar dan rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi menebus dosa-dosa kita dan menyadarkan kita bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun ini ada banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Marilah kita tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita.
kami mengaku di hadapanmu, kasihanilah kami orang berdosa ini, kami yang tak tahan menghadapi godaan dunia, tak memiliki kerendahan hati, tak sudi mengampuni, bahkan tak menuruti apa yang Tuhan perintahkan untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Ampunilah kami dan ubahlah hidup kami menjadi baru oleh rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Di kaki-Mu kami bertelut sembah, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Dengarlah saudara-saudari, berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Baiklah orang-orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang-orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pujilah Tuhanku, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar tidak selama. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Lepaskannya semua belenggu umatnya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Mari berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru. Sebab itu saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa yang kekal dan kudus, di pagi hari ini Tuhan, di rumah Tuhan yang kudus ini, di minggu terakhir di tahun 2024, kami akan membaca firman Tuhan. Karena itu Bapa, kami minta, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, supaya ketika firman Tuhan yang kami baca maupun kami dengarkan Tuhan, dapat mengambil tempat di tengah-tengah kehidupan kami dan menjadi suluh bagi langkah hidup kami. Datanglah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, juga saudara-saudara yang mendengar dan mengikuti ibadah ini di rumah-rumah lewat RRI, siaran RRI. Saya mau bilang buat kita semua bahwa Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 ini merupakan sebuah nyanyian syukur dan puji-pujian kepada Allah, dinyanyikan oleh orang-orang Israel di masa dulu itu dalam ibadah-ibadah mereka. Dan kalau kita baca nyanyian ini, dia mengandung puji-pujian yang luar biasa tentang peran dan karya penyelamatan Tuhan di dalam hidup bangsa ini. Kita baca nama-nama tidak dibilang, tapi peristiwa-peristiwa itu menunjukkan seluruh sejarah mereka adalah sejarah bersama Tuhan. Seluruh sejarah mereka
adalah sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Sejak zaman para leluhur, Allah berjanji kepada mereka, kepada para leluhur, memberikan tanah, dan kemudian Dia memenuhi janjinya memberikan tanah itu kepada bangsa ini. Dia mendengar suara erangan dan tangisan mereka ketika mereka menjadi budak-budak di tanah Mesir dan ditindas, diperah tenaganya. Dan Allah mendengar mereka, suara itu, dan membebaskan mereka. Perbuatan-perbuatannya ajaib, dikatakan di sini. Luar biasa perbuatan-perbuatan Allah itu. Dan Dia menyertai mereka di dalam perjalanan keluar dari Mesir itu di tanah gersang, padang gurun, penuh ancaman, tidak ada makanan. Tapi Allah memberi rezeki, burung puyuh, mana air yang keluar dari gunung batu. Dia memberikan tanah, tadi bilang tuh. Tetapi Dia juga memberi hukum, perintah, peraturan untuk dipatuhi. Agar umat yang Dia kasihi itu, umat yang Dia selamatkan itu tidak hidup sekehendak hati. Tidak hidup tanpa taat kepada Tuhan. Sebab ketidaktaatan kepada Tuhan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan lagi. Itu isi dari nyanyian ini. Dan oleh karena itu mereka menyanyikannya turun-temurun. Untuk apa dinyanyikan turun-temurun? Supaya turun-temurun, generasi demi generasi belajar juga tentang kebaikan Allah dan belajar hormat Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kira kita semua juga punya banyak pengalaman iman bersama Tuhan. Pengalaman tentang pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Dan kalau orang Israel menggambarkannya dalam nyanyian, dinyanyikan turun-temurun adalah agar supaya bukan saja orang-orang yang mengalami itu tahu tentang Tuhan, tapi generasi-generasi muda yang tidak menghadapinya muka dengan muka juga tahu dari cerita-cerita itu, dari nyanyian-nyanyian ini. Mereka bersaksi tentang iman mereka lewat nyanyian-nyanyian itu. Saya kira kita juga punya banyak pengalaman seperti itu. COVID, konflik, banyak pengalaman tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Dan masing-masing kita satu persatu, keluarga-keluarga juga punya berbagai macam cerita-cerita tentang pengalaman bersama Tuhan, cinta kasih Tuhan. Orang tua harus menyaksikannya kepada anak-anak. Kita tidak hanya mengajarkan agama, pengetahuan, Yesus lahir di mana, dia bapak siapa, dia mama siapa. Bukan. Kita ajar tentang iman. Kita ajar tentang soal hormat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu baik. Itu harus dimulai dari dalam keluarga-keluarga kita. Orang tua punya tugas itu. Sebab di sekolah, orang lebih banyak fokus
pada otak, kepintaran otak, kecerdasan intelektual katanya. Dan oleh karena itu anak-anak kejar ranking, juara olimpiade matematika, biologi, apa saja. Itu memang sangat penting ya, kita punya anak-anak mesti pintar-pintar. Calon-calon pemimpin masyarakat dan bangsa dan gereja harus pintar-pintar. Dan oleh karena itu otak mesti diisi juga. Tapi yang beta mau bilang adalah bahwa kepintaran di otak saja sih cukup, saudara-saudara. Kepintaran di otak harus dibarengi dengan nilai-nilai iman itu. Harus dibarengi dengan kepintaran hati, kepintaran jiwa, jiwa yang kaya dengan nilai, jiwa yang penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Sebab kalau cuma pintar di otak saja, kita sudah lihat banyak orang pintar tanpa nilai yang kuat, tanpa takut Tuhan, membuat banyak kekacauan. Orang pintar, ahli komputer, bobol bank dengan kita punya keahlian, mereka punya keahlian. Curi data di komputer. Saudara-saudara, banyak orang pintar, malah sekarang ini di negara-negara maju sana ciptakan segala macam, termasuk menciptakan senjata-senjata pemusnah massal. Sekali klik, hancur habis-habisan. Dunia ini habis, bumi ini rusak. Karena apa? Karena cuma pintar di sini. Dan orang mau membuktikan beta jago, beta bisa bikin apa saja. Saya ada pintar di hati, saya ada rasa hormat Tuhan. Dan oleh karena itu bisa bikin apa saja. Karena itu saudara-saudara, baca di sini nyanyian pujian kepada Allah ini ditutup dengan sebuah ajaran hikmat yang bilang permulaan hikmat, permulaan kecerdasan, permulaan kepintaran adalah takut kepada Tuhan, hormat pada Tuhan. Saudara-saudara, hikmat seperti ini di Israel dulu diajarkan di sekolah-sekolah hikmat, mempersiapkan anak-anak muda, laki-laki ya, dulu laki-laki yang jadi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat dan dalam agama. Mereka dididik untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat dan di dalam agama. Sekarang ini perempuan-perempuan juga dididik ya, jadi pemimpin-pemimpin. Saya bisa cuma laki-laki. Untuk apa dididik dengan ini? Supaya ketika mereka menjadi pemimpin, mereka tidak menjadi pemimpin-pemimpin yang hanya menggelar kekuasaan. Beta jagoan, beta yang paling tinggi di sini, dan oleh karena itu semua dengar beta. Tidak peduli rakyat biasa itu menangis, tidak peduli. Saya punya kebijakan harus dilakukan. Berorientasi hanya pada kuasa. Dan oleh karena itu mesti takut Tuhan, mesti hormat Tuhan, supaya sadar bahwa pemimpin itu, kepemimpinan yang kita punya di dalam tangan itu bukan karena kita, tapi kita terima mandat dari Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus melaksanakan mandat itu dengan tuntunan Tuhan, dengan hormat Tuhan. Siapapun kita jadi pemimpin itu.
Pemimpin yang takut Tuhan adalah pemimpin yang sadar bahwa rakyat banyak ini Tuhan percayakan kepada kita. Umat banyak ini Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita punya tugas untuk membawa dan memperhatikan damai sejahtera mereka. Dan kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Sehingga orang sing menangis gampang-gampang, orang-orang miskin, orang-orang susah sing tambah susah lewat kita punya kepemimpinan. Takut Tuhan dan hormat Tuhan itu juga penting dalam hidup sehari-hari kita semua. Sebagai orang tua di rumah-rumah, sebagai pegawai-pegawai di kantor-kantor, sebagai para dosen dan mahasiswa, guru-guru dan siswa-siswa, sebagai pengojek, sebagai supir, sebagai orang-orang papalele, sebagai tenaga-tenaga, personel-personel keamanan dan pertahanan. Semua kita yang kenal Tuhan dipanggil untuk melakukan tugas-tugas kita itu dengan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Supaya kita bisa kerjakan kita tugas itu dengan betul. Sing bikin susah orang dan sing bikin susah ketumpu mahasiswa dan ketumpu siswa-siswa. Kita dengar cerita tuh, bukan cerita, berita. Yang senior-senior di universitas tertentu. Begitu hebatnya kekuasaan yang mereka gelar. Sehingga mahasiswa bunuh diri, stres, gantung diri juga. Makanya saudara-saudara, di sini dibilang ini, hormat Tuhan adalah permulaan dari seluruh hikmat. Mau jadi orang pintar, pintar di sini dan pintar di sini. Saudara-saudara, kita akan masuk tahun baru. Dan tahun depan ini kita mesti tahu apa yang ada di muka. Ada banyak kesempatan tentunya. Tetapi ada juga banyak tantangan. Dan kita akan teruskan tugas-tugas kita ke depan ini. Sebagai apapun. Dan marilah kita masuk bersama-sama dengan Tuhan dan mengerjakan tugas-tugas itu dengan hormat dan takut kepada Tuhan supaya kita berjalan ikut Tuhan pun jalan dan jadi berkat bagi banyak orang. Supaya kalau kita jatuh dan gagal, kita masih bisa berdiri sebab kita tahu Tuhan bersama-sama kita dan Dia akan mengangkat kita berdiri. Itu kekuatan kita. Tetapi kalau kita sukses, kita sadar juga bahwa sukses itu kita terima dari Tuhan dan tidak tepuk diri dada dan bilang, beta jagoan lo, seng. Tapi tunduk dan bilang, terima kasih Tuhan. Tolong beta supaya beta jadi orang yang lebih baik ke depan. Itu berita buat kita yang akan mengakhiri tahun 2024 ini dan masuk ke tahun 2025. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama tahun 2024 ini. Dan minta Tuhan yang sudah bimbing kita selama tahun 2024 ini untuk masuk bersama-sama dengan kita, untuk tolong kita, ingatkan kita selalu kepada Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya dan untuk membawa berkat untuk banyak orang.
Tuhan tolong kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk mengaku iman kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya mengundang kini solois Nona Echa Parera untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri
untuk lagunya yang sangat bermakna. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur di minggu terakhir tahun 2024 ini, dengarkanlah anjuran ini. Marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang kita lalui. Sementara persembahan diberikan, jemaat menyanyi nyanyian GPM nomor 173 bait 1 dan seterusnya, dan nomor 166 bait 1 dan seterusnya. Syukurkan Bapa
Ya Tuhan Allah pengasih, Bapa dalam Yesus Kristus persembahan yang agung Putra Natal, dalam kebaktian minggu terakhir tahun 2024 ini, selaku persekutuan jemaat-Mu, kami datang membawa persembahan-persembahan syukur kami. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur karena sembuh dari sakit, ada persembahan syukur karena sukses berhasil dalam usaha, dalam kerja, dalam pendidikan anak-anak, bahkan berbagai persembahan syukur lainnya. Kami sadar dan mengaku jujur di hadapan-Mu Bapa, bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Namun kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Bapa, terimalah persembahan-persembahan syukur jemaat-Mu ini. Robalah benda-benda yang mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk perluasan pekerjaan Tuhan dan pelayanan bagi sesama yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus persembahan yang agung Putra Natal, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat semua, karena minggu depan tanggal 5 Januari 2025 ada ibadah perjamuan kudus, maka hari ini saudara-saudara yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus nanti dipersilahkan berdiri untuk menjawab di hadapan hadirat Tuhan yang kudus pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapkan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara dipersilahkan berdiri untuk perhadiran. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah dan semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut kita sambut dengan hati beriman? Dan yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi semua orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengar jawabmu. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini diakhiri bersama-sama dengan doa Bapa Kami. Kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan sumber kekuatan kami. Tuhan, yang Natal-Mu kami peringati dan kami bersukacita dan bersyukur untuk kesediaan-Mu turun ke tengah-tengah dunia ini, meninggalkan semua kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu, mengambil rupa seorang bayi kecil di Bethlehem. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah hati kami terus berkobar dengan cinta kasih kepadamu, dan hidup kami sungguh-sungguh diwarnai dengan rasa hormat kepada Tuhan yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk banyak hal baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kecukupan makanan, pakaian, rumah, keluarga yang indah di tengah-tengah berbagai tantangan hidup. Harga-harga yang naik, gonjang-ganjing politik, tapi Tuhan menyertai kami dan memberikan berkat-Mu buat kami. Dan tolong kami untuk selalu ingat kepada-Mu, mengucap syukur selalu dengan hidup kami, dengan kata-kata kami, dengan perbuatan-perbuatan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara yang berbahagia di hari-hari ini, karena berbagai sukses, kesehatan, berbagai keuntungan, naik pangkat, semuanya ya Tuhan, biarlah kami mampu menggunakan semua berkat ini untuk kemuliaan nama-Mu, dan ajar kami untuk selalu tunduk di hadapan-Mu untuk mengucap syukur bagi segala sesuatu yang kami terima ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang mungkin tidak berbahagia karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan senantiasa, penghiburan senantiasa, kemampuan untuk mengalami Tuhan juga di saat-saat penuh kepedihan dan kepahitan ini, supaya mereka tahu bahwa juga di tengah-tengah saat-saat yang pedih itu Tuhan ada dan Tuhan hadir untuk menghibur dan menguatkan. Saudara-saudara yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit, orang tua yang sudah lansia dan kondisi fisik semakin melemah, kami berdoa buat mereka semua, dan kami mohon Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, mendengar pinta doa yang dinaikkan hari ini maupun kapan saja di tempat-tempat mereka berdoa, bilik-bilik di rumah mereka. Tuhan jawab, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, dan tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan biarlah Tuhan tumpangkan kata saudara-saudara yang sakit, supaya mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan sendiri.
Kami berdoa bagi semua orang yang bekerja untuk mencari rezeki, di mana saja mereka bekerja dan mengabdi, biarlah rezeki mereka cukup dan kekurangan-kekurangan mereka bisa teratasi. Dan lebih dari itu, biarlah jemaatmu, umatmu selalu mampu memberi perhatian satu kepada yang lain, supaya mereka yang berkekurangan bisa tercukupi. Kami berdoa untuk semua orang muda yang berjuang di dalam hidup mereka demi masa depan yang lebih baik di depan, untuk lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik orang-orang muda, untuk gereja yang juga membina umatnya. Tuhan berikan kekuatan, visi, agar supaya mereka mampu untuk melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya, supaya anak-anak muda di gerejamu bertumbuh menjadi orang-orang yang pintar secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritualitas. Hormat Tuhan, dan mereka kelak menjadi orang-orang yang membawa berkat, membawa penghiburan bagi keluarga dan orang tua, bagi orang-orang di sekitar, bagi gereja dan masyarakat. Mereka yang berhadapan dengan banyak tantangan di dalam studi, Tuhan tolong dan Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kepada semua orang yang bertanggung jawab untuk ini, agar supaya jalan-jalan baru, jalan-jalan yang lebih baik terbuka demi sukses masa depan dari anak-anak kami. Kami berdoa untuk semua pemimpin di dalam masyarakat kami, di dalam gereja kami. Tuhan juga hikmati mereka semua, berikan kekuatan visi, berikan terutama rasa takut pada Tuhan, agar supaya mereka mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan dan demi membawa kebaikan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk siapa saja yang menyerukan nama Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan mereka kurang menghasilkan, para pengojek, ibu-ibu papelele, para supir taksi, saudara-saudara yang membantu di rumah-rumah, kami mohon ya Tuhan, kuatkan mereka semua, berikan kepada mereka jalan-jalan yang lebih baik, agar supaya mereka mampu untuk memperoleh kecukupan dalam hidup mereka. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, berikan kepada mereka juga rasa takut pada Tuhan, agar supaya pekerjaan mereka dilakukan dengan baik, memperhatikan semua saudara lain yang berhubungan dengan mereka, agar supaya tugas-tugas dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa banyak berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk petugas-petugas RRI yang kini melayani dan menyiarkan ibadah ini kepada semua orang yang ingin mengikutinya. Tuhan juga kuatkan mereka dan berkati mereka semua, agar tugas-tugas mereka mampu juga menjadi tugas-tugas untuk membawa berita sukacita dan kesadaran akan cinta kasih Tuhan
kepada semua umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua. Engkau mengenal nama-nama kami dan nama-nama keluarga-keluarga kami. Engkau tahu juga apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami, harapan-harapan kami, cita-cita kami. Tapi Engkau tahu pula gumulan-gumulan kami dan bahkan ketakutan-ketakutan kami. Dan kami bawa semua itu dengan mohon, biarlah Tuhan mendengar dan menjawab kami sesuai kehendak-Mu, karena Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah berdiri saudara-saudara untuk pengutusan dan berkat. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, waktu akan terus berjalan. Meski tak lama lagi hari-hari di sepanjang tahun ini akan berlalu bersama hidup yang akan kita lalui dengan segala misterinya. Pergilah menjadi saksi-saksi Tuhan yang berhikmat dan berakal budi dalam takut akan Tuhan, dan tetap kokoh untuk seterusnya dan selamanya dalam kebenaran dan kejujuran. Untuk tugas pengutusan itu,
Terimalah sekarang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.